Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kecil bisa mengubah segalanya. Itulah yang terjadi pada seorang pemuda bernama Bagas, ketika ia menolong seorang gadis pingsan di jalan. Yang tak ia tahu, balasan dari kebaikan itu justru jauh di luar dugaannya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Sore itu, langit perlahan merona keemasan. Cahaya matahari yang mulai meredup masih sempat menyelinap di sela pepohonan di tepi jalan kecil. Bagas berjalan pelan, tas kerjanya yang lusuh tergantung di tangan. Badannya letih. Seharian di bengkel membuat otot-ototnya pegal. Tangannya masih berdenyut karena terus memutar kunci pas dan mengangkat mesin yang berat. Namun, ia sudah terbiasa dengan lelah itu. Jalan kecil di dekat sawah selalu jadi pilihannya untuk pulang. Sepi, sejuk, dan jauh dari bising kendaraan serta asap jalan utama. Biasanya Bagas menikmati langkahnya dengan ditemani suara jangkrik yang mulai bersenandung menjelang malam. Tapi sore itu, sesuatu menghentikan langkahnya. Di kejauhan, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di tepi jalan yang sepi itu, tergeletak sosok seorang gadis muda. Bagas spontan mengucek matanya, memastikan penglihatannya tidak salah. Dengan langkah terburu-buru ia mendekat. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Gadis itu tidak sadarkan diri. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan di atas tanah, wajahnya pucat bagai habis disedot tenaga. Blus putih sederhana dan rok coklat panjang yang ia kenakan tanpa kusut. Di sampingnya, hanya ada sebuah tas kecil yang tergeletak tak berdaya. Bagas panik. Ia menunduk, menepuk bahu si gadis dengan hati-hati. "Mbak, bisa dengar saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Gadis itu tetap terbaring diam, napasnya pelan dan berat. Bagas semakin cemas. Matanya menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain yang bisa dimintai tolong. Tapi jalan itu sunyi. Hanya suara burung kecil yang kembali ke sarang. "Kalau aku tinggalin, bisa bahaya. Tapi kalau kubawa sendiri, semoga masih sempat." Batinnya bimbang. Ia meraih tangan gadis itu, dingin, membuat rasa khawatirnya kian menjadi. Dengan sisa tenaga, Bagas akhirnya mengangkat tubuh gadis itu. Meski terasa ringan, kondisi tubuhnya sendiri yang lelah membuat beban itu tetap berat. Namun rasa iba mengalahkan rasa capek. Ia menggendongnya erat di kedua tangan. "Aku harus cepat cari pertolongan. Semoga ada orang lewat," desisnya sambil mempercepat langkah. Keringat mengucur di wajahnya meski sore itu udara tidak panas. Bagas hanya fokus membawa gadis itu seaman mungkin. Bibirnya terus berdoa dalam hati agar ia baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, ia melihat seorang bapak mendorong sepeda motor di pinggir jalan. Seolah mendapat harapan, Bagas berteriak, "Pak, tolong. Pak, ada orang pingsan." Bapak itu terkejut, buru-buru menghentikan langkahnya. "Astaga, ini kenapa, Mas?" "Saya nggak tahu, Pak. Saya nemuin dia pingsan di jalan. Bisa tolong antar ke rumah sakit?" pinta Bagas penuh harap. Tanpa ragu, bapak itu langsung mengangguk. "Ayo, naik. Saya bawa motornya." Dengan sedikit kesulitan, Bagas duduk di jok belakang, tetap menggendong gadis itu erat. Motor melaju pelan agar aman, tapi cukup cepat menembus jalan menuju rumah sakit kecil di kota. Sepanjang perjalanan, Bagas menunduk menatap wajah si gadis. Meski pucat, ia melihat jelas kecantikannya. Wajah halus, alis rapi, dengan kesan lembut yang entah mengapa membuat hatinya terasa iba, sekaligus penasaran. Siapa dia? Mengapa bisa tergeletak sendirian di jalan sepi? Sekitar 15 menit kemudian, motor itu berhenti di depan rumah sakit. Beberapa perawat berlari keluar dengan tandu. "Cepat bawa ke dalam. Tekanan darahnya turun," seru salah satu dari mereka. Bagas menurunkan tubuh gadis itu ke tandu. Dadanya sedikit lega, meski kecemasan masih menggelayut. Ia mengikuti langkah perawat yang mendorong masuk ke ruang gawat darurat.
Di ruang tunggu, Bagas jatuh terduduk di kursi. Nafasnya masih terengah, baju kerjanya basah oleh keringat. Tas lusuhnya tergeletak begitu saja di kursi samping. Kepalanya penuh pertanyaan. Ia sama sekali tidak mengenal gadis itu. Tak tahu namanya, asalnya, atau apa yang membuatnya roboh begitu. Tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tetap menunggu. Mungkin aku cuma orang asing buat dia, tapi kalau aku tinggalin sekarang, rasanya nggak tenang. Batinnya lirih. Detik demi detik terasa lambat. Jarum jam di dinding berdetak jelas, seolah menegaskan kecemasannya. Sesekali Bagas menarik napas panjang, menatap pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Sore itu, tanpa pernah ia rencanakan, hidup Bagas berubah. Dari sekadar pulang kerja melewati jalan sepi, kini ia berada di rumah sakit. Menunggu seorang gadis asing yang baru saja ia temukan tak berdaya di tepi jalan. Bagas masih duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit. Kedua tangannya saling digenggam erat, seakan ingin menahan gejolak yang terus berkecamuk di dadanya. Pintu ruang gawat darurat berdiri rapat di hadapannya, seakan menjadi dinding pemisah antara harapan dan ketakutan. Dari baliknya, hanya terdengar langkah perawat dan bunyi samar peralatan medis yang sesekali beradu. Matanya terus melirik jam dinding. Jarum panjang seolah berjalan dengan keangkuhan, pelan sekali. Baru 20 menit berlalu, tapi bagi Bagas, rasanya seperti sudah berjam-jam. Ia menunduk, bibirnya bergerak pelan, hampir menyerupai doa, "Ya Allah, semoga dia baik-baik saja." Tak lama, pintu terbuka. Seorang dokter keluar, melepaskan masker dari wajahnya. Refleks, Bagas bangkit dari kursi. "Dok, bagaimana keadaannya?" tanyanya cepat, penuh harap. Dokter itu menatapnya, kemudian balik bertanya, "Kamu keluarganya?" Bagas kaku sejenak. Bukan, Dok. Saya cuma orang yang nemuin dia pingsan di jalan." Dokter itu mengangguk pelan. "Syukurlah kamu cepat membawanya. Kondisinya sempat drop karena kelelahan dan dehidrasi. Tapi sekarang sudah mulai stabil. Kami pasang infus, beri cairan, biar dia istirahat dulu." Bagas menutup mata sejenak, dadanya sedikit lebih lega. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. "Kalau mau, kamu bisa tunggu di ruang rawat. Pasien sebentar lagi dipindahkan," tambah sang dokter sebelum kembali masuk. Tak lama kemudian, 2 perawat keluar mendorong ranjang. Di atasnya, gadis itu terbujur dengan wajah pucat, tapi terlihat lebih tenang. Bagas mengikuti langkah mereka sampai ke kamar sederhana bercat putih. Ranjang ditempatkan di dekat jendela, sementara lampu neon di atas membuat suasana terasa dingin. Ia menarik kursi, duduk di samping ranjang. Matanya tak lepas menatap gadis itu yang masih terlelap, selang infus menempel di tangannya. Dalam hati, Bagas bergumam lirih, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bisa sendirian pingsan di jalan sepi? Aneh." Baru kali ini ia begitu peduli pada seseorang yang sama sekali tak ia kenal. Biasanya, sepulang kerja, satu-satunya hal yang ia pikirkan hanyalah cepat sampai rumah dan beristirahat. Tapi malam itu, ia memilih untuk tetap tinggal, menunggu, menjaga. Waktu berjalan. Perawat datang silih berganti, memeriksa kondisi pasien. Bagas hanya mengangguk, mengucap terima kasih singkat. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Kantuk mulai menyerang, tapi ia memaksa matanya tetap terbuka. Pandangannya tertuju pada wajah gadis itu, seolah takut kalau ia lengah sedikit saja, sesuatu buruk bisa terjadi. Bayangan ibunya di kampung tiba-tiba terlintas. Ia membayangkan jika ibunya yang tiba-tiba pingsan di jalan, lalu tidak ada yang menolong. Hatinya langsung mengeras, tekadnya semakin bulat. Ia tidak boleh meninggalkan gadis ini sendirian. Setengah jam kemudian, suara lirih memecah keheningan. Gadis itu mengerang pelan, kepalanya sedikit bergerak. Spontan Bagas menegakkan tubuhnya. Dia sadar, gumamnya penuh harap. Namun, gadis itu hanya menggeliat sebentar lalu kembali diam. Meski begitu, napasnya mulai lebih teratur. Bagas tersenyum kecil, lega.
Setidaknya ada tanda-tanda perbaikan. Ia menatap lebih lama. Usianya, mungkin awal 20-an, sebaya dengannya. Kulitnya bersih meski pucat, rambut hitam panjangnya agak kusut karena lama terbaring. Bagas mengusap wajahnya sendiri, merasa aneh. Baru ketemu, tapi kenapa aku kepikiran terus begini? Lamunannya terhenti ketika pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk sambil membawa catatan. Ia tersenyum pada Bagas. "Mas, terima kasih ya sudah bawa pasien ini. Kalau telat sedikit, bisa berbahaya. Masih mau menunggu di sini?" "Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Saya tunggu sampai dia sadar," jawab Bagas mantap. Perawat itu tersenyum hangat, lalu menulis sesuatu di buku catatannya sebelum keluar lagi. Hening kembali merayap. Hanya detik jam dan bunyi mesin infus yang terdengar. Bagas menopang dagunya dengan tangan. Kantuk semakin berat, tapi ia menolak terlelap. Jarum jam merayap ke angka 11 malam. Tubuhnya akhirnya menyerah, tertidur sebentar di kursi, kepala bersandar miring pada dinding. Malam itu terasa panjang. Bukan hanya karena tubuhnya letih, tapi karena pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang gadis yang baru saja ia temukan. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran itu perlahan mulai berubah, menjadi rasa peduli yang jauh lebih dalam. Pagi itu, cahaya matahari perlahan menembus tirai tipis, menyebar lembut ke dalam kamar rawat inap. Bagas terbangun karena silau sinarnya. Ia mengusap wajah, mengerjapkan mata, lalu merasakan pegal di punggung, akibat semalaman tidur di kursi kayu yang keras. Namun, rasa lelah itu segera tersisih ketika ia menoleh ke arah ranjang. Hatinya berdebar. Gadis yang semalam masih terbaring pucat, kini mulai bergerak. Bahunya menggeliat pelan, kelopak matanya bergetar, lalu perlahan terbuka. Bagas spontan bangkit, melangkah mendekat. Syukurlah kamu sudah sadar," ucapnya lirih, takut mengejutkan. Gadis itu menatapnya bingung. Pandangannya masih buram, suara pelan meluncur dari bibirnya. "Kamu, siapa?" Bagas tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Aku Bagas. Aku yang nemuin kamu pingsan di jalan kemarin sore. Terus aku bawa ke rumah sakit ini." Sesaat gadis itu terdiam, matanya memejam seakan mencari ingatan yang terputus. Ketika terbuka lagi, bening air mata menggantung di sudutnya. "Kalau bukan kamu, mungkin aku," suaranya tercekat. Bagas buru-buru menggeleng. "Sudahlah, jangan dipikirin. Yang penting sekarang kamu selamat. Fokus istirahat dulu." Tatapan gadis itu penuh rasa syukur. Wajah pucatnya mengukir senyum tipis. "Terima kasih banyak," katanya lirih. Namanya disebut dengan nada tulus membuat dada Bagas terasa hangat. Ia mengangguk kecil, lalu bertanya pelan, "Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, namamu siapa?" Gadis itu mengusap air matanya, kemudian menjawab lirih, "Aku, Putri." Nama itu bergema di telinga Bagas. Ia mengulang dalam hati beberapa kali, seakan takut melupakannya. "Putri." Kamar kembali sunyi, hanya suara mesin infus yang berdenyut pelan. Bagas mencoba mencairkan suasana. "Kamu nggak usah mikir macam-macam dulu. Istirahat aja biar cepat pulih. Kalau butuh apa-apa, bilang sama aku." Putri mengangguk. Bibirnya berusaha tersenyum meski tubuhnya masih lemah. Tak lama, seorang perawat masuk. Wajahnya tampak lega melihat Putri sudah sadar. "Bagus sekali, Mbak Putri sudah bangun. Bagaimana rasanya?" "Masih agak pusing," jawab Putri pelan. Perawat memeriksa infus, mencatat kondisi pasien, lalu menoleh pada Bagas. "Mas, terima kasih ya sudah jagain pasien. Kalau telat sedikit, mungkin keadaannya lebih parah." Bagas hanya mengangguk, tersenyum singkat. Baginya, menolong bukan sesuatu yang perlu dipuji, itu kewajiban manusia pada sesama. Begitu perawat pergi, Putri kembali menatap Bagas. "Kamu pasti capek ya? Semalam tidur di kursi demi jagain orang yang bahkan belum kamu kenal." Bagas tertawa kecil. "Hehe, iya sih agak pegal.
Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Lagi pula, aku nggak tega ninggalin kamu sendirian di sini. Pipi Putri memerah samar. Ia menunduk, terharu mendengar kalimat itu. Jarang ada orang asing yang peduli begitu besar tanpa meminta balasan. Hening sebentar, lalu ia kembali bersuara. Bagas, aku nggak tahu gimana cara balas kebaikanmu. Aku benar-benar merasa berhutang nyawa. Bagas cepat-cepat menggeleng. Jangan dipikir begitu. Aku cuma kebetulan lewat, lihat kamu butuh pertolongan. Kalau orang lain yang nemuin, pasti mereka juga bakal nolong. Putri menatapnya dalam-dalam. Nggak semua orang begitu, Bagas. Banyak yang sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau kamu nggak berhenti waktu itu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Bagas terdiam. Ia tak menemukan kata. Hanya senyum kecil yang mampu ia tunjukkan, meski dalam hatinya ia tahu, ucapan Putri ada benarnya. Tak lama kemudian, seorang ibu parubaya masuk sambil membawa rantang. Rupanya ibu kos Putri, yang mendapat kabar dari perawat. Setelah menyapa sebentar, ia pamit kembali, meninggalkan kamar dalam keheningan. Bagas kembali duduk di kursinya, menatap Putri yang perlahan tampak lebih segar. Tanpa sadar, kata-kata meluncur dari bibirnya, "Aku senang lihat kamu bisa senyum lagi." Putri tersipu, menunduk sambil meremas selimut. "Aku juga senang, ada orang baik kayak kamu di saat aku lagi jatuh." Hati Bagas bergetar. Saat itu ia sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan sekadar hubungan orang asing yang kebetulan bertemu, tapi sebuah ikatan hangat, sebuah awal yang sama sekali tak pernah ia duga. Sejak pagi itu, nama Putri bukan lagi sekadar sebutan asing di telinga Bagas. Nama itu telah menancap dalam-dalam, perlahan menjelma menjadi bagian penting dari pikirannya. Hari-hari setelah Putri sadar, Bagas masih setia datang menjenguk. Kadang ia mampir sepulang kerja, dengan wajah lelah dan bau oli bengkel yang masih menempel di bajunya. Kadang pula ia datang pagi-pagi sekali, sebelum pintu bengkelnya dibuka, hanya demi memastikan Putri baik-baik saja. Tak pernah ia membawa sesuatu yang mewah, sekadar sebotol air mineral, buah-buahan sederhana, atau bahkan senyum tulus yang selalu ia simpan untuk gadis itu. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat hati Putri hangat. Setiap kali Bagas melangkah masuk ke kamar rumah sakit, wajah pucat Putri mendadak berbinar. Senyum yang muncul, meski tipis, seolah mampu mengusir dinginnya ruangan putih penuh mesin medis itu. Mereka mulai terbiasa berbagi cerita, tentang hal kecil, tentang kehidupan, bahkan sesekali tertawa bersama di sela sakit yang masih menahan tubuh Putri. Suatu sore, saat cahaya matahari miring ke barat dan menembus jendela kamar dengan warna keemasan, Bagas datang dengan jaket lusuhnya. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi jeruk. "Nah, ini buat kamu. Biar cepat sehat," ucapnya ringan sambil meletakkan buah itu di meja kecil. Putri menatap jeruk-jeruk itu, lalu mengangkat pandangannya. Ada cahaya lembut di matanya. "Kamu repot-repot banget, Bagas. Padahal aku nggak pernah minta." Bagas hanya mengangkat bahu, tersenyum. "Hehe, nggak repot kok. Aku cuma pengen lihat kamu sembuh. Supaya kita nggak ketemu terus di rumah sakit gini." Putri tertawa kecil, suara tawanya nyaris kalah oleh detak mesin infus. "Tapi justru gara-gara aku pingsan, aku jadi ketemu orang baik kayak kamu." Ucapan sederhana itu membuat Bagas terdiam. Ada rasa hangat merayap di dadanya, rasa yang sulit ia jelaskan. Ia buru-buru mengalihkan pandangan agar tak terlihat canggung. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya Bagas memberanikan diri bertanya, "Putri, sebenarnya, waktu itu kenapa kamu bisa sampai pingsan di jalan? Kamu sakit apa?" Senyum di wajah Putri perlahan meredup. Pandangannya menunduk, jemarinya menggenggam ujung selimut erat-erat. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku nggak punya penyakit serius. Aku pingsan karena kecapean, mungkin juga karena sering lupa makan." Bagas mengernyit, sulit percaya. "Kok bisa? Maksudnya, kamu kerja terlalu berat?" Tatapan Putri terangkat,
Mata sendunya memancarkan kelelahan yang dalam. Iya, Bagas. Aku kerja di kota ini sendirian. Orang tuaku di kampung, adikku masih sekolah. Jadi aku harus banting tulang kirim uang tiap bulan. Kadang aku cuma makan sekali sehari. Aku pikir aku kuat, ternyata tubuhku nggak sanggup. Hening menyelimuti kamar. Bagas menatap Putri lama-lama, mencoba memahami beban yang dipikul gadis muda itu. Ia rapuh secara fisik, tapi hatinya jauh lebih kuat dari yang tampak. "Kenapa nggak cerita sama teman atau orang dekatmu di sini?" tanya Bagas, suaranya hati-hati. Putri hanya menggeleng pelan. "Aku nggak punya banyak teman. Kerja di toko dari pagi sampai malam. Pulang, ya langsung istirahat di kos. Jadi semua ku jalani sendiri." Bagas merasakan sesuatu di dalam dadanya, antara iba dan kagum. "Aku salut sama kamu, Putri. Nggak semua orang bisa sekuat itu. Tapi janji ya, mulai sekarang kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit lagi, siapa yang jagain adikmu?" Putri terdiam, matanya basah. Suaranya bergetar saat menjawab, "Aku cuma takut, kalau aku berhenti sebentar, adikku nggak bisa sekolah." Bagas tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Hei, kamu nggak sendirian lagi sekarang. Kalau butuh teman cerita, jangan ragu. Aku mungkin nggak bisa bantu banyak soal uang, tapi setidaknya aku bisa dengar kamu." Putri menatap Bagas dengan sorot berbeda. Sorot percaya, sorot haru. "Terima kasih, Bagas. Kamu orang pertama di kota ini yang benar-benar peduli sama aku." Kalimat itu menusuk hati Bagas. Ia tak pernah menyangka, niat sederhana menolong seorang asing di jalan bisa mengubah arti dirinya bagi seseorang. Malam itu, sebelum pulang, Bagas sempat menoleh sekali lagi. Putri sudah tertidur dengan wajah damai, seolah beban beratnya sedikit terangkat. Di perjalanan pulang, langkah Bagas terasa berbeda. Ada bayangan Putri yang terus menemaninya. Ia sadar, hidupnya kini tak lagi sekadar bekerja untuk dirinya sendiri. Ada seseorang yang diam-diam ingin ia lindungi, seseorang yang membuat hari-harinya punya alasan baru. Bagas belum tahu, apakah ini sekadar rasa iba ataukah sesuatu yang lebih dalam. Tapi satu hal jelas, rahasia yang terungkap tentang kehidupan Putri membuatnya semakin terikat, semakin ingin ada di sisinya. Dan jauh di lubuk hati, ia merasa pertemuan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, yang dengan halus sedang mempertautkan takdir mereka. Hari-hari berjalan, dan kesehatan Putri kian pulih. Wajah pucatnya perlahan digantikan rona cerah, tubuh yang semula lemah kini mulai kembali kuat. Dokter bahkan menyampaikan kabar gembira, dalam beberapa hari, ia bisa pulang. Bagas mendengar kabar itu dengan lega, tapi entah mengapa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Jika Putri benar-benar pulang, apakah ia masih bisa bertemu setiap hari? Atau setelah ini, mereka hanya akan jadi dua orang asing yang kebetulan pernah dipertemukan takdir? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sore itu, Bagas datang menjenguk seperti biasa. Putri sudah bisa duduk lebih tegak di ranjangnya, mengenakan pakaian pasien yang rapi, rambutnya tersisir sederhana, wajahnya lebih segar dibanding sebelumnya. "Wah, hari ini kelihatan makin sehat," sapa Bagas sambil tersenyum. Putri tertawa kecil. "Semua berkat kamu juga, Bagas. Kalau kamu nggak bawa aku ke sini, mungkin aku nggak akan bisa duduk begini." Bagas menggeleng, menolak pujian itu. "Jangan terus-terusan bilang begitu. Aku cuma kebetulan lewat." Namun tatapan Putri begitu serius. "Buat kamu mungkin kebetulan, tapi buat aku, itu pertolongan besar. Aku nggak tahu bagaimana cara balas budi ke kamu." Bagas menunduk sebentar, lalu menanggapinya dengan senyum ringan. "Kalau kamu bisa sehat lagi, itu sudah cukup jadi balasan buatku." Namun ternyata, bagi Putri ucapan terima kasih saja tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar ia simpan di dalam hatinya. Sesuatu yang kelak ia ungkapkan sebagai balasan tak terduga. Keesokan paginya, dokter resmi mengizinkan Putri pulang. Bagas datang untuk menemaninya keluar dari rumah sakit.
Ia membantu membawakan tas kecil, sementara Putri berjalan pelan dengan senyum penuh rasa syukur. Tiba-tiba, tepat di depan pintu rumah sakit, Putri berhenti. Ia menoleh ke Bagas. "Bagas, sebelum kita pergi, aku mau bilang sesuatu." Bagas sempat bingung. "Ngomong apa?" Putri menarik napas dalam, menatapnya dengan mata jernih. "Aku nggak punya banyak yang bisa aku kasih ke kamu. Aku nggak kaya, aku nggak punya barang berharga. Tapi aku janji, aku nggak akan lupa sama kebaikanmu. Aku akan anggap kamu sebagai orang penting dalam hidupku mulai hari ini." Bagas terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Hatanya bergetar, tak menyangka mendapat pengakuan seperti itu dari seseorang yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Putri melanjutkan, senyumnya tulus. "Mulai sekarang, jangan anggap aku orang asing lagi, ya. Kalau kamu butuh teman cerita, cari aku. Kalau kamu capek, datanglah ke kosku. Aku ingin bisa ada buat kamu, sama seperti kamu ada buat aku." Bagas menelan ludah, dadanya terasa penuh. Kata-kata itu membuatnya nyaris tak sanggup menjawab. Ia hanya menatap Putri dengan kehangatan yang tak bisa ia sembunyikan. Sepanjang jalan menuju kos Putri, suasana terasa hangat. Mereka berjalan berdampingan. Sesekali Putri tertawa kecil mendengar cerita Bagas tentang kesehariannya di bengkel. Sebaliknya, Bagas pun mendengarkan kisah Putri tentang adiknya di kampung yang sedang sekolah, tentang mimpinya agar sang adik punya masa depan yang lebih baik. Sesampainya di depan sebuah kos sederhana berlantai 2, Putri kembali berhenti. Ia menatap Bagas sambil menggenggam tasnya erat-erat. "Bagas, sekali lagi terima kasih. Aku tahu aku nggak bisa langsung balas semua kebaikanmu. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Mungkin bukan dengan uang, bukan dengan barang, tapi dengan ketulusan." Bagas tersenyum hangat. "Aku nggak minta apa-apa, Putri. Lihat kamu sehat aja, aku udah senang." Pipi Putri memerah samar. Ia lalu menunduk, sebelum berkata lirih, "Kalau begitu, izinkan aku membalasmu dengan cara yang aku bisa. Aku ingin jadi temanmu, Bagas. Bukan hanya sekarang, tapi seterusnya." Bagas terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, inilah balasan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Bukan materi, bukan hadiah, tapi sebuah ikatan yang lahir dari ketulusan. Hari itu mereka berpisah dengan senyum yang sama-sama tulus. Namun keduanya tahu, sejak saat itu, hidup mereka tak lagi sama. Bagas pulang dengan hati yang penuh kehangatan. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Seseorang yang bisa mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Sementara di kamar kos kecilnya, Putri duduk menatap langit-langit, berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga ikatan ini sebaik-baiknya. Dari sebuah pertemuan tak terduga di jalan sepi, lahirlah sebuah hubungan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Sebuah balasan yang tak pernah Bagas sangka. Dan hari-hari setelah Putri keluar dari rumah sakit menjadi babak baru bagi Bagas. Setiap pulang kerja, entah mengapa langkah kakinya selalu mengarah ke kos Putri. Bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya tenang setiap kali berada di dekat gadis itu. Putri pun tak pernah keberatan. Justru wajahnya selalu berbinar tiap kali Bagas datang. Kadang mereka makan bersama di warung dekat kos. Kadang hanya duduk santai di teras, bercakap tentang hal-hal sepele. Namun di balik percakapan sederhana itu, keduanya merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, usai menyantap pecel lele di warung langganan, Putri tiba-tiba membuka suara. Ia menatap Bagas, lalu berkata lirih, "Bagas, kadang aku berpikir, kalau malam itu kamu tidak lewat di jalan itu, mungkin aku tidak akan duduk di sini sekarang. Tidak akan bisa tertawa bersamamu seperti ini." Bagas menoleh. Wajah Putri tersapu cahaya lampu jalan, matanya berkilau jujur. Sesaat ia terdiam, sebelum akhirnya menjawab pelan. "Mungkin memang sudah jalannya, Put. Tuhan yang atur semuanya. Aku juga bersyukur, waktu itu ada di sana."
Senyum sederhana muncul di wajah Putri, tapi cukup untuk membuat dada Bagas hangat. Dari situlah, hubungan mereka perlahan mengikat lebih erat. Bagas sering membantu Putri mengantar belanja, menemaninya saat membeli kebutuhan, bahkan menjadi tempat berbagi setelah ia pulang lelah dari bengkel. Sebaliknya, Putri selalu hadir saat Bagas butuh teman cerita. Hingga pada suatu sore, di teras kos dengan angin yang berhembus pelan, Putri memberanikan diri membuka luka yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Bagas, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun di kota ini," ucapnya hati-hati. Bagas menoleh serius. "Cerita apa, Put?" Putri menarik napas panjang. "Aku ke kota ini karena ingin membantu biaya sekolah adikku. Orang tuaku di kampung sudah tidak sanggup lagi. Aku kerja apa saja, kadang jadi SPG, kadang bantu di warung. Tapi karena terlalu lelah, aku sering mengabaikan kesehatan, sampai akhirnya aku pingsan di jalan itu." Bagas mendengar tanpa menyela. Ia bisa merasakan beratnya beban yang ditanggung gadis itu. Di balik wajah lembutnya, tersimpan tekad yang begitu kuat. "Kamu hebat, Put," ujar Bagas akhirnya. "Aku jarang melihat orang setegar kamu. Kamu berjuang bukan buat dirimu sendiri, tapi juga buat keluargamu." Putri menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma tidak mau adikku berhenti sekolah. Aku ingin dia punya masa depan lebih baik." Bagas tersenyum tipis. "Kalau begitu, jangan tanggung semua sendirian. Kamu punya aku, Put. Mungkin aku tidak bisa banyak, tapi aku mau ada buat kamu." Kata-kata itu membuat air mata Putri jatuh. Ia menatap Bagas dengan mata berkilau, bergetar. "Terima kasih, Bagas. Aku tidak menyangka bisa bertemu orang sebaik kamu di kota ini." Sejak hari itu, ikatan mereka bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang tumbuh, kepercayaan, keinginan untuk saling menjaga. Bagi Bagas, Putri bukan lagi sosok asing yang ia temukan di jalan. Ia kini bagian penting dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka diuji oleh hal sederhana. Bagas jatuh sakit karena kehujanan di bengkel. Di tengah kelemahannya, Putri datang membawa bubur hangat dan obat. "Sekarang gantian, aku yang jaga kamu," ucapnya sambil meletakkan mangkuk di meja. Bagas menatapnya haru. "Kamu tidak perlu repot-repot begini, Put." Putri menggeleng pelan. "Buatku ini bukan repot. Ini hanya balasan kecil dari apa yang sudah kamu lakukan buatku dulu." Bagas tersenyum lemah. Ia sadar, balasan terbesar bukanlah bubur atau obat, melainkan ketulusan dan kehadiran Putri di saat ia sangat membutuhkannya. Hari demi hari, kebersamaan mereka makin erat. Hingga suatu malam, di taman kota yang sepi, Bagas memberanikan diri mengungkapkan isi hati. "Putri, aku tidak tahu apa kamu merasakan hal yang sama. Tapi yang jelas, aku sangat bersyukur bisa mengenalmu. Aku tidak mau kehilanganmu." Putri menatap lama. Senyum kecil merekah di wajahnya, lalu ia berbisik. "Aku juga, Bagas. Awalnya kupikir kamu hanya orang asing yang menolongku. Tapi ternyata, kamu lebih dari itu." Hening pun menyelimuti. Hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Namun hening itu penuh kehangatan, bukan kekosongan. Malam itu, keduanya menyadari, pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Bukan hanya kisah seorang pria yang menemukan gadis pingsan di jalan. Tapi awal sebuah perjalanan, dua hati yang dipertemukan pada waktu yang paling tepat. Benar-benar tak terduga, teman-teman. Dari niat tulus menolong, Bagas justru menemukan balasan yang tak pernah ia bayangkan. Kalau menurutmu, apakah ini yang disebut takdir? Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.